hal-hal yang disiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Langkah pertama, Tuhan menyiapkan hal-hal yang tidak dapat kita lihat sendiri. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang keempat di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema Hikmat Allah yang tersembunyi. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sebenarnya waktu bersama orang-orang yang dewasa secara rohani, kami memang mengajarkan ilmu. Tetapi ilmu kami tidak berasal dari dunia ini ataupun dari penguasa-penguasa dunia yang akan segera dibinasakan. Ilmu yang kami ajarkan adalah ilmu Allah yang dulu tersembunyi bagi manusia sejak dunia diciptakan. Sekarang hal itu sudah Allah nyatakan kepada kita, supaya kita ikut menikmati kemuliaannya. Sebelumnya para penguasa dan raja-raja dunia ini tidak pernah mengerti ilmu tersebut. Andai mereka mengerti, tentu mereka tidak akan menyalibkan Yesus, Tuhan kita yang mulia. Hal itu sesuai dengan ayat kitab suci ini. Tidak ada manusia yang pernah melihat, mendengar, ataupun membayangkan apa yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetapi sekarang Allah sudah menunjukkan hal-hal itu kepada kita melalui Roh-Nya, karena Roh Kudus mengetahui segala sesuatu, bahkan rahasia Allah yang tersembunyi sekalipun. Begini perbandingannya. Tidak seorang pun mengetahui pikiran orang lain, kecuali roh orang itu sendiri yang tinggal dalam dirinya. Demikian juga halnya dengan Allah. Tidak ada yang tahu pikiran Allah kecuali roh Allah sendiri. Sekarang kita tidak menerima roh yang berasal dari dunia ini, tetapi roh Allah. Maka dengan bantuan rohnya, kita dimampukan untuk mengerti hal-hal yang Allah berikan kepada kita karena kebaikan hatinya. Nah, waktu kami mengajarkan hal-hal rohani tersebut, kami tidak menyampaikannya dengan kata-kata menurut ilmu duniawi, melainkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami. Dengan demikian, kata-kata hikmat dari Roh Kudus dipakai untuk menjelaskan hal-hal rohani. Tetapi orang yang tidak memiliki Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal dari Roh Allah. Karena orang seperti itu akan menganggap ajaran tersebut sebagai kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti, sebab ajaran dari Roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan Roh Allah. Jadi kita yang bersatu dengan Roh Allah bisa menilai semua ajaran rohani, tetapi orang-orang yang belum menerima hikmat dari Roh Allah tidak mampu menilai apapun tentang kita. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang berkata, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Allah. Tidak seorang pun mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah melalui Roh Allah kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai 31,
Paulus menulis tentang kebodohan mempercayai hikmat manusia, karena Tuhan memilih membuat hikmat orang bijaksana menjadi kebodohan, dan Dia memilih untuk menyelamatkan manusia melalui pesan yang tampak bodoh bagi banyak orang. Dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5, Paulus menjelaskan sifat khotbahnya ketika dia datang ke Korintus. Menarik, bukan melalui keunggulan ucapan atau kebijaksanaan. Mewartakan hanya Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Bahwa iman mereka bukan pada hikmat manusia, tetapi pada kuasa Tuhan. Namun itu tidak berarti dia tidak memiliki kebijaksanaan untuk ditawarkan. Memang dia menawarkan mereka kebijaksanaan yang matang. 1 Korintus 2 ayat 6. Kebijaksanaan yang tersembunyi. 1 Korintus 2 ayat 7. Sifat hikmat ini dan bagaimana hal itu dapat diketahui dinyatakan di dalam teks 1 Korintus 2 ayat 6-16. Perhatikan pertama-tama bahwa kebijaksanaan tersembunyi Tuhan adalah yang pertama, tidak diketahui manusia di masa lalu. Itu bukan kebijaksanaan dunia ini, kebijaksanaan yang tidak diketahui oleh penguasa zaman ini ataupun dunia ini. Menurut terjemahan versi King James Version 1 Korintus 2 ayat 6, sebagaimana dibuktikan dengan penyaliban Yesus, yakni dari 1 Korintus 2 ayat 8. Lebih lanjut mengilustrasikan mengapa kita tidak bisa menaruh semua kepercayaan kita pada kebijaksanaan manusia. Itu adalah misteri tersembunyi dari manusia, seperti yang Tuhan tetapkan sebelum zaman, yaitu sebelum dunia dimulai, yang Dia lakukan untuk kemuliaan kita, bermaksud untuk memuliakan mereka yang menerima Dia, berkenaan dengan hal-hal yang tidak dapat dirasakan manusia sendiri, baik melalui penglihatan atau suara atau melalui inspirasi sendiri. Manusia yang dibiarkan sendiri tidak dapat mengetahui semua yang Tuhan ingin kita ketahui. Demikianlah Paulus berpendapat bahwa ada hikmat yang matang dari Allah yang tersembunyi dari umat manusia. Namun dalam 4 langkah berbeda, kebijaksanaan tersembunyi Tuhan kini telah diungkapkan melalui pimpinan Roh Kudus kepada manusia. Tuhan menyiapkan hal-hal yang tidak terlihat, terdengar, atau tidak masuk ke dalam hati manusia. Hal-hal yang disiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Langkah pertama, Tuhan menyiapkan hal-hal yang tidak dapat kita lihat sendiri. Tuhan menyatakan melalui Roh-Nya kepada para rasul dan para nabi, seperti yang dijanjikan Yesus kepada para rasul-Nya, seperti yang Paulus akui di dalam suratnya, melalui Roh-Nya yang menyelidiki hal-hal yang dalam diri Allah. Siapa saja yang mengetahui hal-hal tentang Allah, sama seperti tidak ada orang yang tahu apa yang ada di hati orang lain. Langkah yang kedua, Tuhan mengungkapkan melalui Roh-Nya apa yang Dia ingin kita ketahui. Rasul menerima Roh Tuhan, bukan roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Pengetahuan tentang hal-hal yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan, yang telah disembunyikan dari manusia selama berabad-abad, yang sekarang diberitahukan kepada para rasul dan para nabi. Langkah yang ketiga, para rasul menerima hikmat Tuhan melalui Roh Kudus. Rasul berbicara bukan dengan kata-kata yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi dalam kata-kata yang diajarkan Roh Kudus, membandingkan hal-hal rohani dengan rohani. Menurut New King James Version, menggabungkan pikiran rohani dengan kata-kata rohani. NASB Version, menggabungkan hal-hal rohani dengan kata-kata rohani. ASV, menafsirkan kebenaran rohani kepada mereka yang rohani. ESV, dan menulisnya agar orang lain juga tahu. Efesus 3 ayat 3-4. Langkah keempat, tulisan para rasul mengumumkan hikmat Tuhan yang diwahyukan. Jadi, kebijaksanaan Allah yang tersembunyi
telah diungkapkan melalui hamba-hamba Allah. Roma 16 ayat 25-26. Namun itu adalah kebijaksanaan yang paling dihargai oleh mereka yang dewasa. 1 Korintus 2 ayat 6. Yang ketiga, dipahami oleh orang-orang rohani, bukan oleh manusia alami. Manusia alami adalah manusia yang diperintah dan dipengaruhi oleh naluri alami, nafsu dan keinginan jasmani, bertentangan dengan mereka yang dipengaruhi oleh Roh Tuhan, mereka yang hanya bergantung pada indera dan penalarannya sendiri. Manusia alami dalam keadaan seperti itu tidak menerima apa yang berasal dari Roh Kudus, karena hal itu baginya tampak bodoh. Tidak dapat mengenal mereka karena itu harus dilihat secara rohani. Ini membantu menjelaskan mengapa banyak orang berpikir bahwa Alkitab itu bodoh. Tapi oleh manusia rohani adalah manusia yang dicerahkan oleh Roh Kudus, bertentangan dengan dia yang berada di bawah pengaruh indera saja. Orang yang terbuka terhadap pengajaran Roh Kudus yang dinyatakan melalui para rasul. Efesus 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Manusia rohani dalam keadaan seperti itu mampu membuat penilaian ataupun kebijaksanaan karena dia telah melatih inderanya tentang apa yang baik dan jahat. Diadili dengan benar oleh tidak seorang pun selain Tuhan sendiri. Melalui firman yang diilhami, Roh Kudus menuntun seseorang menuju pencerahan rohani sejati. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bahwa kebijaksanaan Tuhan yang tersembunyi tidak diketahui oleh orang-orang di dunia ini, diwahyukan melalui manusia yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dipahami oleh mereka yang mau mengindahkan apa yang telah diungkapkan oleh Roh Kudus melalui orang-orang seperti itu. Sampai batas tertentu, kebijaksanaan tersembunyi Tuhan telah diumumkan kepada semua melalui Injil dan pemberitaan Yesus Kristus. Roma 16 ayat 25-26. Yang Yesus ingin semua orang dengar. Markus 16 ayat 16-16. Kita tidak boleh berasumsi karena kita adalah orang Kristen bahwa kita sepenuhnya memahami kebijaksanaan seperti itu. Ada lagi yang jemaat Korintus belum siap. Ada lagi orang yang Ibrani juga tidak siap untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari semua kebijaksanaan tersembunyi Tuhan yang ditawarkan. Kita harus berhenti menjadi manusia duniawi ataupun manusia alamiah, lebih dipengaruhi oleh indera manusiawi saja. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan dengan memahami firman Tuhan. Hanya dengan kasih karunia Tuhan, kita akan mampu mencapai semua kekayaan dari jaminan penuh pemahaman untuk pengetahuan tentang misteri Allah, baik dari Bapa dan Kristus yang ada di dalamnya tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 2-3. Apakah Anda menginginkan harta hikmat dan pengetahuan yang hanya ada di dalam Kristus? Maka janganlah mengindahkan suara dan hikmat duniawi, tetapi suara dan hikmat para rasul Tuhan dan juru selamat kita. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita senantiasa boleh menjadi orang-orang Kristen yang mencari hikmat surgawi, hikmat dari Allah, karena di dalam Kristuslah semua itu akan dibukakan untuk kita, sehingga kita dapat memahami perkara-perkara rohani. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber hikmat senantiasa memberikan kita akal budi yang siap untuk diajar, diterangi, dicerahkan, dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk memahami semua rahasia tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.